Jadi kalau sudah melihat jenazah tuh pikirannya tuh tembus ke akhirat. Nah, hendaknya kita kayak itu juga. Setiap kali kita melihat jenazah, hendaknya kita itu menembuskan pikiran kita kayak apa juga kalau kita yang jadi jenazah. Apa yang kita alami karena kalau kita juga jadi jenazah. Supaya apa? Supaya tambah semangat beribadah, supaya tambah takutan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Itu otomatis lah. Kalau orang takutan mati, ya, kalau orang kepikiran mati, kalau orang kepikiran kayak apa di alam kubur, kepikiran kayak apa kena hari kiamat, otomatis lah semangat beribadah. Otomatis tambah jauh daripada perbuatan yang kada baik. Kecuali Allah kada hendak dia jadi orang baik. Bisa jadi bang, orang ingat mati tapi tetap aja kada beribadah, ada juga kayak itu. Padahal tahu aja kita ini akan mati hidup sementara, cuma tetap aja kada mau sembahyang, tetap aja ada juga yang kayak itu. Wa rubbama tarakal akla wa syurba ayyaman. Dan Usaid bin Hudayr tadi kalau sudah melihat jenazah sering sekali tidak makan, tidak minum beberapa hari. Kalau mau makan, kalau mau minum, kita kencang benar makan di tempat jenazah, menunggu pulang tahlilan habisnya aja. Habis menguburnya tahlilan kan, menunggu benar kita makanan di tempat orang meninggal. Nah ini kata si Usaid bin Hudayr ini malah kalau melihat jenazah, sidin bisa kada kawan makan berhari-hari, kada kawan minum berhari-hari. Kepikiran kayak apa kena kalau aku kayak itu juga. Kepikiran. Wa kharaja marratan fi janazatin. Dan pada suatu ketika si Usaid bin Hudayr beliau keluar melihat jenazah, mengantarakan jenazah. Falamma adkhalul mayyita al-qabra ghasyiya alaihi. Ketika orang-orang sudah memasukkan mayit ke dalam kubur, maka Usaid itu pingsan. Habis dikuburkan mayit pingsan. Adalah kita yang pingsan habis melihat mayit dikubur. Ada. Ini pingsan habis melihat mayit dikuburkan. Pingsan di para kuburan. Famaraja'u bihi ila baitihi illa bin nashi. Dan tidaklah orang-orang membawa dia pulang ke rumah kecuali digotong dengan keranda. Jadi orang menggotonginya dibawa ke rumah pakai keranda, kayak orang meninggal. Nah, itu pernah terjadi pada beliau seperti itu. Saking memikirkannya kayak apa nasibku kena kalau aku meninggal juga. Dan wa kharaja Malikun bin Dinar, keluar Imam Malik bin Dinar di janazatin akhin lahu, mengantarkan jenazah yang mana jenazah itu saudara sidin seorang. Fabaka, kemudian beliau menangis. Wa qala, dan beliau berkata, wallahi demi Allah, la taqarru 'aini hatta a'lama ma sara 'alaihi akhi. Aku tidak akan tenang sehingga aku tahu saudaraku itu mendapatkan apa setelah dia meninggal. Kada tenang ya, kada tenang sehingga sidin tahu saudara sidin selamat di kubur, saudara sidin dapat nikmat kubur, hanya tahu tenang. Selagi belum tahu, selagi belum dapat info saudara sidin di alam kubur tadi itu dapat nikmatkah, dapat azabkah, kada kuat tenang ya sidin aku. Wa kana al-A'mash yaqul, berkata Imam Al-A'mash, kunna
nashhadul janaiza, kami menyaksikan jenazah. Wala na'rifu man yu'azzab, tapi kami tidak tahu siapa yang ditakziahi. Artinya kami ini rancak mendatangi rumah orang meninggal, rancak mendatangi melayat orang meninggal, cuma karena ketahuan siapa keluarganya yang ditinggal. Kenapa? Fala nara li'anna al-hazana qad amman nasu kullahum. Li'anna al-hazana qad amman nasu kullahum. Kenapa? Karena berataan sedih. Jadi kalau ketahuan yang mana anaknya, yang mana bininya, ada ketahuan, yang mana orang tuanya, ada ketahuan, berataan sedih. Kalau wayah ini kan kelihatan, yang mana anaknya kelihatan, yang nangis benar anaknya atau bininya. Rancak anak pun nangis benar lah, ketahuan tuh kalau zaman sekarang ini siapa keluarganya ketahuan. Kalau di zaman Sidin ini, di zaman Al-Imam A'mash ini, Sidin rancak melayat jenazah, tapi kalau ketahuan siapa keluarganya kan tahu, berataan nangis, berataan sedih. Nah, jadi dikurang-kurangnya kita ini kalau melayat jenazah itu ngakak, ketawaan, nah jangan dikurang-kurangi. Zaman kita memang beda sudah, zaman Sidin ini, zaman dahulu ini beda sudah. Ya paling kadang dikurang-kurangi. Ini kita nih kalau berkumpulan pas melayat jenazah itu berkisahan kalau lucu-lucu, timbul keluarga mayat dari tempat ketawa juga. Padahal Sidin waktunya sedih tuh. Waktunya sedih, waktunya yang memikirkan yang meninggal, meninggalkan kata kau lagi bertamu selamanya, sedih. Aturannya kita umpat juga sedih. Maksudnya jangan kita menunjukkan kita bahagia, kita riang, kita kadang merasa sedih dengan meninggalnya keluarga Sidin tadi itu. Umpat berbela-sungkawa. Kecuali pas waktunya. Artinya orang Sidin ini perlu hiburan. Ini harus diulah senyum Sidin ini. Kalau biar tahu kondisinya orang yang keluarga mayat tadi itu perlu hiburan, silahkan biar ulah lucu-lucuan supaya Sidin tersenyum. Salah. Tapi kalau kadang pas waktunya Sidin ini hendak bersedih, Sidin ini hendak melepas rindu lawan keluarganya, tapi kita mengganggu dengan kita ketawaan. Nah ini jangan dikurang-kurangi. Wa marra Ibrahimu ala jama'atin yatarahhamuna ala mayyit. Pada suatu ketika Ibrahim Az-Ziyad Sidin ini melewati ada orang-orang jamaah itu sedang menunjukkan kesedihannya atas mayit yang meninggal. Maka Ibrahim Az-Ziyad tadi berkata kepada rombongan tadi yang sedih atas meninggalnya seseorang, khafu ala anfusikum khairul lakum. Takutlah kalian atas diri kalian, itu lebih baik bagi kalian. Fa inna mayyitakum qad jawaza salasan. Karena mayit kalian tuh yang meninggal itu sudah melewati 3 hal. Artinya kayak ini, yang perlu kalian pikirkan itu diri kalian. Yang perlu kalian takuti itu diri kalian. Kalian tuh kayak apa kena? Kalau usah kami mikirkan mayit ya sudah. Kalau usah kami mikirkan mayit. Mayit itu sudah mengalami 3 hal. Sudah berhasil melewati 3 hal. Tuhan nikam nena pikirkan itu lebih baik daripada Tuhan nikam ini memikirkan mayit. Apa jadi sedang
ru'yata malikil maut, mayit itu sudah melihat malakul maut, sedangkan berdua nikah belum lagi. Inya sudah melihat malakul maut, artinya selesai sudah urusan itu. Walau kamaratil maut, dan inya si mayit tadi sudah merasakan pahitnya kematian, sakitnya mati itu kan sudah merasakan, ini lah berlalu sudah itu. Sedangkan berdua nikah belum lagi. Wa amina min su'il khatimah, dan inya sudah selamat daripada su'il khatimah. 3 hal sudah inya lalui, sudah melihat malakul maut, sudah merasakan sakitnya kematian, dan inya sudah berhasil husnul khatimah. Kebuhan nikah mah kayak apa enak. Nah itu artinya ketika ada orang meninggal, ya kita umat sedih. Cuma yang perlu kita pikirkan benar, kayak apa kayaknya kita kalau kita meninggal juga. Kayak apa pertemuan kita lawan malakul maut? Kayak apa rasanya kayaknya ketika kita sakaratul maut? Kayak apa kayaknya kita, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nah itu yang perlu kita pikirkan ketika kita melihat adanya orang meninggal. Nah, adapun mayit tadi kita doakan, Allahumma fillahu warhamhu, didoakan. Keluarganya disabarkan, mayitnya didoakan, keluarganya disabarkan. Sabar, mudahan biar diberi pahala yang ganas atas kesabaran pian. Mudahan abah pian, mama pian diberikan kelapangan dalam kuburnya, diberi cahaya, dirahmati, diampuni dosanya, masuk surga. Seterusnya apalagi kita yang lagi dipikirkan, aku kayak apa? Aku kayak apa kayaknya? Wa hadara Amr bin Dar janazah rajulin kana musrifan ala nafsihi. Pernah juga Amr bin Dar menghadiri jenazah, yang mana jenazah tadi adalah jenazah seseorang yang ahli maksiat, nakal orangnya, ada baik kelakuannya. Wa tahasyan nasu ayyahduru janazatahu min syiddati israfihi, dan tetangga-tetangga itu kadang pun datangan, kadang mau datangan, soalnya orang itu terkenal kada baik. Falamma adlauhu fil qabri, ketika jenazah tadi mulai diarahkan untuk dimasukkan ke dalam kubur, qala lahu Amr, maka Amr berkata, rahimakallah ya fulan. Amr ini berkata lawan si mayit, lawan dirinya mayit tadi, wahai mayit, mudah-mudahan ikam dirahmati Allah, kamu hidup atas tauhid, dan wajahmu nanti akan disentuhkan dengan tanah. Walaupun mereka itu orang-orang berkata-kata yang jelek kepadamu, bahwasanya kamu itu pendosa. Siapa sih orang yang tidak berdosa? Siapa sih orang yang tidak pernah salah? Kemudian si Amr tadi menangis. Man kana hamilan nafsi, fabaka man kana hamilan nafsi, maka menangislah orang yang membawa keranda. Orang yang membawa keranda mendengar panggilan Amr tadi menangis. Suudzon sini apa husnudzon sini lawan si mayit itu. Mayit padahal terkenal ada baik. Sini hakun aja menghadiri, bahkan mendoakan, mudahan dirahmati Allah, dia itu hidup atas tauhid. Siapa orang yang tidak pernah salah? Beratan pernah salah. Lalu yang membawa keranda menangis mendengarkan itu. Kemudian yang perlu dipikirkan, artinya kembali lagi, kita ini nah kayak apa juga kayaknya pas sudah meninggal. Artinya kada apa kita ketika ada orang meninggal dan kada baik, datangi aja, kada apa, doakan yang baik mayat tadi. Dan perlu kita pikirkan kayak apa? Apakah kita
kadang kayak itu juga kayak pas meninggal. Jangan bina musti itu nah, melihat orang jelek meninggalnya, kada baik kelakuannya, lalu kita merasa orang itu ahli neraka, sudah orang itu diadab dalam kubur. Jangan bina musti. Kita bang juga kayaknya bisalah juga menjaga diri, kayaknya bisalah kita istiqomah menjaga diri untuk kada jadi orang yang jelek. Kemudian oleh karena itu kata Imam Syarani, wahai saudaraku, ambillah pelajaran daripada cerita-cerita tadi itu, ambil pelajaran. Wa aktsir minal buka wan nahib, banyak-banyak menangis, banyak-banyak meratap. Banyak-banyak menangis, banyak-banyak meratapi. Artinya meratap sesadang-sadangnya, bukan meratap kada ridho lah. Banyak-banyak menangis ketika ada jenazah dan banyak-banyak meratap. Kenapa? Karena nanti ada di hadapanmu. Di hadapanmu artinya setelah kamu mati, wahai saudaraku, itu ada keadaan-keadaan yang sangat genting yang mana tidak bisa diceritakan. Di alam kubur itu ada keadaan-keadaan yang genting yang kadang kala dikisahkan berantakan. Dan seandainya pun dikisahkan, yang kita kisahkan ini masih tidak ada apa-apanya dengan aslinya yang dialami karena di alam kubur. Nah, kemudian di antara akhlak mereka orang-orang saleh terdahulu adalah kasratul husni wal hammi. Mereka banyak bersedih, mereka banyak galau. Kullama tadzakkarul mauta, ketika mereka ingat kematian, wa sakaratihi, dan ingat sakaratul maut, khaufa su'il khatimah, karena takut su'il khatimah, hatta tuzalzila uquluhum min syiddatil alam, sehingga akal-akal mereka bergoyang, akal-akal mereka itu bergempa daripada sangat pedihnya kematian. Bergempa itu artinya akalnya sudah kada karuan lagi memikirkan kayak apa karena keadaan setelah mati. Nah, kemudian disebutkan oleh Salman Al-Farisi. Ini sini hendak menjelaskan tentang tanda orang husnul khatimah dan tanda orang su'ul khatimah. Idza rasyaha jabinul mu'mini 'indal mauti. Apabila dahinya orang meninggal itu berkeringat, wa darafat 'ainahu, dan mengalirkan air mata atau meneteskan air mata kedua matanya, wantashara min khirahu, dan kedua lubang hidungnya basah. Kedua lubang hidungnya basah, mengeluarkan cairan. Fahuwa fi rahmatillah, maka dia itu di dalam rahmat Allah. Ini tanda tanda husnul khatimah. Dahi berkeringat, mata meneteskan air, kemudian hidung basah, keluar banyu dari hidung, itu tanda meninggalnya bagus. Meninggalnya husnul khatimah, inya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian pernah melihat orang yang jenazahnya kayak itu, husnul khatimah. Wa idza ghatta latiqal makhnuq, apabila orang yang meninggal itu mengorok kan adalah mengorok atau mendengkur seperti mengoroknya orang yang tercekik, kayak orang tercekik itu. Wa khamida launuhu, dan warna kulitnya memucat, muhanya tuh berpucat, muhanya itu surut, kayak apa bahasanya lah. Muhanya itu ya pucat tuh kan, pucat. Wa azbadat syafatahu, dan berbusa kedua bibirnya.
fahuwa fi adzabillahi qad nazal, maka dia di dalam azab Allah benar-benar dia telah mampir. Artinya inya itu diazab oleh Allah. Artinya ini suul khatimah akan mendapatkan azab kubur. Itu tanda-tandanya tadi lah. Jadi apa tandanya suul khatimah tadi itu? Mengorok, nah, kemudian muhanya pucat dan bibirnya berbusa. Cuma kalau dia pernah melihat nengka itu, nah itu didoakan naik sidin, itu akan mudahan naik sidin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada harapan lah. Orang itu selagi meninggalnya dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, masih kawah kita doakan. Nah, masih kawah kita berharap lawan Allah, sidin diampuni oleh Allah, sidin dijauhkan daripada siksa kubur. Jangan putus asa. Kita kan sedih juga nih. Misalnya orang tua kita berhari kada baik, sedangkan kita alhamdulillah dijadikan oleh Allah jadi orang yang hakun beribadah. Lalu kita keingatan loh orang tua kita, ya Allah, orang tua ulun berhari kada sembahyang, orang tua ulun dahulu kada puasa, orang tua ulun kada bisa ngajari ulun yang baik-baik. Masih kawat didoakan sidin, didoakan. Jangan putus asa daripada mendoakan orang tua tadi. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan sudah tahu nangka itu orang tua malah kada bisa mendoakan, malah kada ingat-ingat, kada bisa ngiringi tahlil, kada bisa ngiringi bacaan Quran, ngiringi pahala sedekah. Jangan. Kalau kita tahu orang tua pernah waktu meninggalnya nangka itu kejadiannya, maka banyak-banyak mendoakan, kasihi sidin, sayangi sidin, doakan ampunan sangat sidin. Wa kana al-Hasan al-Basri hadara qabla ru'adin min ikhwani yanqudhu ayyaman la yadhuqu ta'aman wa la sharaban innama huwa al-buka wal nahir. Adalah Imam Al-Hasan al-Basri apabila menghadiri, melihat dicabutnya roh seseorang daripada saudaranya sesama muslim, maka beliau pun berdiam selama beberapa hari, tidak merasakan makanan, tidak merasakan minuman. Hanya saja yang beliau lakukan adalah menangis dan isak-isakan. Menangis lawan isak-isaknya, dari isak-isak menangis. Nah itu kalau sidin melihat langsung dengan orang meninggal di hadapan sidin, maka sidin kada bawa makan, kada bawa minum beberapa hari. Yang ada sidin menangis dan mengisak. Wa kana yaqulu, dan adalah, nah kita lompat aja itu. Kemudian wa kana Syaqiq Az-Zahid yaqul, Syaqiq Az-Zahid berkata, qad khalafan nasu fi sunnati umuran, manusia banyak sekali menentang di dalam sunnah beberapa perkara. Padahal inya tahu, cuma inya tentang. Di dalam sunnah lah, di dalam sunnah, ulangi lagi. Benar-benar manusia menentang di dalam sunnah beberapa perkara. Inya tahu, cuma inya berlainan dengan yang inya tahu tadi. Apa itu yang pertama? Inna Allah takaffala di arzaqina. Inya tahu bahwasanya Allah menanggung rezeki kita. Tsumma lam tatma'inna qulubuhum illa bi syai'in yajma'unahu 'indahum. Tapi mereka itu tidak tenang hati mereka kecuali dengan sesuatu yang mereka kumpulkan. Padahal tahu Allah menjamin rezeki manusia, tapi tetap aja sibuk lawan gawian aja. Padahal begawi itu kan seadanya aja, asal ada. Penjualan es teh lah, penjualan sayur kah, sejam, 2 jam,
Asal ada gawian aja, ada tuh kan datang rezekinya. Jadi rezeki itu dipancing aja, lalu seharian begawi, jangan dipancing. Jadi banyak daripada manusia itu tahu kalau rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah, tapi inya kada tenang, hendaknya begawi terus. Berarti kan kada sesuai lawan keyakinannya. Inya yakin rezeki ditanggung oleh Allah, tapi hidupnya begawi aja terus. Seharian banyak begawinya daripada ibadahnya. Nah, ini berlawanan lawan apa yang inya ketahui. Yang kedua, dan mereka mengatakan bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia. Oh, ini yakin nih. Mereka ini yakin akhirat itu lebih baik dari dunia. Apalah dunia ini? Dunia ini sementara aja. Akhirat selamanya. Oh, pandirannya harap. Keyakinannya muncul nih. Dunia sementara, akhirat selamanya. Akhirat lebih baik daripada dunia. Akan tetapi kamu melihat mereka itu kerjaannya hanya mengumpulkan harta, dan mereka tidak menginfakkan harta mereka. Seakan-akan mereka tidak masuk ke dunia ini kecuali untuk membawa dosa saja. Tahu aja tuh akhirat selamanya, dunia sementara, tapi kaliannya mencari harta aja, dan kada mau infak sakit bekal akhirat. Ini kan kada sesuai lawan keyakinannya. Harta kada kalau dibawa mati, kada sesuai lawan keyakinannya. Nah, kemudian mereka mengatakan kita ini pasti mati. Tahu aja bukannya nih, kita ini pasti mati nih. Kata korban kita hidup selamanya di dunia nih. Tapi mereka mengamalkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan seakan-akan mereka pada mati selama-lamanya. Kepada kita nih pasti mati, tapi gawiannya nangkaya orang kada mati, nangkaya orang kada bakalan mati. Nah, ini banyak orang kayak itu. Pandirnya aja harap ini mati kan nih. Kalau dapat orang hidup kelawasan dan sekalinya gawiannya kada mau beribadah lawan Allah, gawiannya nangkaya orang kada akan mati. Nah, jadi banyak daripada manusia itu yang inya itu bertentangan dengan apa yang inya sudah pahami. Sudah paham rezeki ditanggung oleh Allah, tapi sibuk pada begawi sampai kada ingat beribadah lagi. Sudah paham bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia, tapi sibuk pada mencari kebahagiaan di dunia, kada memikirkan kayak apa bahagia di akhirat. Sudah paham bahwasanya kita akan mati, kada bawa hidup selamanya, tapi gawian nangkaya kada ingat mati, nangkaya kada akan mati. Nah, itu jadi renungan bagi kita, itu jadi bahan untuk kita bertafakur. Jangan sampai pandirnya aja, tapi kita hendaknya menyesuaikan lawan kelakuan kita. Jadi mencari rezeki itu pancingannya aja, pancingannya ada, asal ada ikhtiar aja, asal aja ada ikhtiar aja. Kemudian mengumpul bahagia di dunia ya sewajarnya aja sudah. Sebab bahagia, silahkan hendak bahagia di dunia, cuma untingan kita yang paling yang nomor satu itu bahagia di akhirat. Silahkan hendak bahagia di dunia, tapi jangan lupa untuk mencari bahagia di akhirat. Kemudian beramallah untuk amalan bekal akhirat, karena kita yakin akan mati. Nah, kemudian ketika datang kematian kepada Atha bin Salmi As-Salmi, ketika datang kematian, maksudnya datang kematian hendak mati sudah sini, hendak mati Atha As-Salmi. Maka Atha As-Salmi melihat kepada kawan-kawannya
wa hum yad'una lahu bitahwin. Kawan-kawannya Sidin yang mendatangi Sidin ketika Sidin hendak mati tadi mendoakan, mudah-mudahan mati pian nyaman, mudah-mudahan pian matinya nyaman, didoakan gitu. Maka Sidin mengatakan, ampin buat mendoakan aku kayak itu ya Sidin. Gak usah aku didoakan supaya mati nyaman, gak usah. Aku ini hendak benar, ruhku ini aku lebih hendak ruhku ini tergantung di antara katup napasku dan tenggorokanku sampai hari kiamat. Aku lebih hendak itu daripada aku mati. Jangan didoakan aku ini mudah matinya, tapi aku ini lebih hendak ruhku tergantung antara katup napasku dan tenggorokan. Artinya ada mati-mati. Kenapa? Takutan benar aku mati. Kayak apa yang aku di alam kubur? Hakun ruh tergantung daripada mati sih. Khaufan mimma ahjama alaihi ba'dal maut, karena takut dengan apa yang akan didapatkan oleh beliau setelah mati. Wa kana yaqulu, dan adalah Atta As-Salmi mengatakan, man arada an yanzura ila al-ardi ba'da ahliha, barang siapa yang ingin melihat kepada bumi setelah hilang penduduk bumi. Siapa hendak tahu bumi ini kayak apa gerak kalau sudah manusia keadaan di bumi kayak apa? Kalau hendak pian melihat, fal yanzur ila manazilil hujjaj hina yartahiluna anha, maka lihatlah tempat-tempat haji itu. Tempat-tempat haji itu lihat deh setelah orang sudah pulihkan haji pada saat kayak apa sunyinya. Itu tempat-tempat haji itu itu kan ramai pas haji itu. Pas sudah pulihkan berataan rombongan umroh kayak apa sunyinya tempat-tempat haji tadi. Nah disitulah yang kalau hendak melihat kayak apa kayak keadaan habis hari kiamat dunia ini kalau ada lagi manusianya. Itu untuk pelajaran inilah. Ada emang 1-2 orang lagi di Makkah Madinah tuh ya. Ada orang-orang yang berkeliaran cuma sunyi benar sudah ada kayak biasanya. Itu cara kita kalau hendak bertafakur kayak apa karena sudah hari kiamat. Bumi ini kada lagi kada manfaatnya lagi bagi kita bumi ini. Anak berbalik ke bumi kada kawa lagi. Bumi kada ada lagi makhluknya, kada lagi manusianya. Inilah yang kita hendak membangun rumah gana-gana, jangan hancur jiwa. Inilah kita hendak mobil berharap-harap, jangan kada di bawah jiwa mati. Tapi silahkan hendak berumah gana, kalau kawaja rumah untuk berumah gana bagus saja, ada rezekinya berumah gana bagus, ada rezekinya tukar mobil harap bagus, kada dilarang ya. Cuma jangan sampai memaksakan diri benar. Seorang ini miskin, memaksakan diri benar hendak berumah gana, lalu kada ingat lagi lawan ibadah. Hendak benar diisi mobil harap juga, hendak dia pakai Pajero misalnya, tapi belum ada duitnya, lalu begawi benar, kada ingat lagi lawan sembahyang. Nah ini jangan, kalau ada aja duitnya biar dasar dijadikan Allah sugih yang benar itu. Nukar aja yang larang-larang, nikmati nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika wa hadits, adapun dengan nikmat Tuhanmu nampakkanlah nikmat itu, dipakai. Jangan pemalar lawan diri seorang. Allah berikan rezeki lancar, nukar baju bagus, nukar HP iPhone, nukar mobil Pajero, Fortuner. Allah berikan rezeki lancar. Yang kada boleh itu memaksakan. Kada duitnya berhutang, kredit mobil, kredit berhutang ke bank sampai membangun rumah, kredit kendaraan, kredit HP iPhone, banyak kredit iPhone pinanya. Jangan memaksakan diri, tapi apa yang Allah beri kepada pian daripada rezeki, nikmati itu. Niatkan pian itu memakaikan nikmat Allah
niatakan itu sebagai syukur pian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-Hasan berapa menit lagi? 3 menit. Wa kana Ibnu Abi Malikah yaqul, Ibnu Abi Malikah berkata, lamma qubidal Khalil alaihi salatu wasalam, lamma qubidal Khalil alaihi salatu wasalam, ketika Nabi Ibrahim al-Khalil, gelarnya Nabi Ibrahim itu Khalil, Khalilullah. Ketika Nabi Ibrahim itu dicabut nyawanya oleh Allah, ra'a ba'da waladihi, Sidin melihat sebagian anaknya, jadi melihat salah satu anaknya. Lalu Sidin berpandir lawan anaknya tadi. Lain. Anaknya yang melihat Sidin, terbalik. Anaknya melihat Sidin waktu sakaratul maut, hendak meninggal, dan anaknya berkata, wahai ayahku, bagaimana engkau mendapatkan kematian? Kayak apa pian merasakan kematian wahai abah? Faqala Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wajadtu nafsi ka'annaha tanzi'u bisalasil, aku mendapatkan jiwaku ini, nyawaku ini, kata beliau, seakan-akan dicabut dengan rantai, dan Tuhanku bertanya kepadaku tentang itu, dan aku pun menjawab dengan jawaban demikian itu. Allah pun bertakun lawan aku di sini, kayak mereka merasakan kematian, maka aku pun berkata, aku itu ketika merasakan kematian seakan-akan ruhku itu, nafsu jiwaku itu ditarik dengan rantai. Faqala Ibrahim alaihissalam, faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ama ana qad qawwanahu 'alaika. Itu untuk baca artinya tadi lah. Itu aja kira-kira lah, mudah-mudahan kita dengan mempelajari tentang bagaimana orang-orang dahulu melihat jenazah, bagaimana orang-orang dahulu takutnya ketika memikirkan kematian, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita ketika melihat jenazah kita akan semakin semangat beribadah kepada Allah, akan semakin semangat berbekal untuk akhirat, akan semakin semangat untuk istiqomah. Mudah-mudahan kita beratakan panjang umur dalam taat kepada Allah, istiqomah di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan ketika kita sakaratul maut kita mendapatkan keringanan di dalam dicabutnya ruh, dan kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan rahmat di alam kubur. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah rahmati mereka, Allah luaskan kuburan mereka, Allah bahagiakan mereka di alam kubur mereka, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.